Dan kita masuk lewat sini. Kalau IKN Barat ini kalau tidak salah 17.000 hektar. Jadi nanti kabel-kabel ini akan dirapikan secara bertahap. Jadi di dalamnya itu banyak kios-kios. Oke, hari ini saya akan mereview kawasan pasar yang ada di sekitar IKN. Saya start dari pom bensin dan depan Indomaret. Jadi seperti kita ketahui, IKN ini sangat luas, 252.000 sekian hektar, 4 kali luas Jakarta, dan ada 9 wilayah yang ada di dalam IKN ini. Yang paling populer adalah KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan, yang selama ini sering saya lewati. Dan di hari ini saya akan menunjukkan sebagian kecil dari wilayah IKN Barat. Kalau KIPP luasnya 6.600-an hektar. Kalau IKN Barat ini kalau tidak salah 17.000 hektar. Jadi hampir 3 kali lipat dari KIPP luasnya. Dan pemerintah, otorita maupun Kementerian PU dan BUMN Karya tidak hanya membangun KIPP saja, tapi kalau kita lihat di jalan ini sudah dilakukan penataan. Ini perbatasan Desa Bukit Raya dan Desa Sukaraja yang masuk wilayah IKN Barat. Kalau kita lihat jalannya sudah ada marka jalan, kanan dan kiri sudah ada area pedestrian dan kita juga bisa bersepeda di situ. Kemudian sudah ditanam pepohonan di kanan maupun kiri jalan, serta ada lampu jalan PJU dengan solar panel. Dan satu kelemahan yang saya temukan di sini adalah kabel listrik yang masih semrawut dan kabel wifi ya, kabel telekomunikasi yang masih belum dirapikan dan ditata. Sewaktu kunjungan Wapres meninjau area ini, Wapres meminta kabelnya harus di bawah tanah sudah ya, karena harus mengikuti standar KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Lihatlah betapa semrawutnya kabel-kabel di jalan ini. Dan Bapak Basuki menerangkan sudah ada SUT, Single Utility Tunnel, yang ada di kanan kiri jalan ini. Jadi nanti kabel-kabel ini akan dirapikan secara bertahap. Jadi di bawah area pedestrian itu sudah ada SUT, Single Utility Tunnel, yang bisa menampung kabel. Kalau di KIPP itu Multi Utility Tunnel, itu bisa pipa gas, pipa air, dan kabel listrik. Tapi SUT lebih kecil ukurannya ya. Dan ini kita berada di kawasan pasar yang masuk di wilayah Desa Sukaraja. Dan pasar ini juga sudah mulai ditata secara bertahap. Di kiri ada masjid. Dan tidak tahu apakah kios-kios ke depan ini mungkin fasadnya akan dipercantik ya kalau kita lihat ke depannya. Dan ini adalah pasar Segar Sepaku namanya. Dulu di sini ada bangunan, kemudian bangunan itu dibebaskan dan kini menjadi pasar Sepaku. Nanti kita akan mengintip sedikit ya. Kita lewati dulu penataan koridor kawasan Sepaku ini. Dan sangat bagus ya kalau bisa ditata seperti Malioboro. Jadi full untuk pejalan kaki,
tapi juga ada kendaraannya. Tapi sayangnya memang di sini jalannya sempit ya, perahu jalannya kecil, karena memang ini sudah eksis jauh sebelum adanya IKN. Dan dengan adanya IKN ini sudah mulai ditata bertahap. Jadi tidak hanya KIPP saja yang dibangun kawasan inti, tapi di sekitarnya juga mulai dibenahi. Apalagi IKN Barat ini luas sekali, banyak kawasan permukiman di sini ya. Dan seperti kita ketahui, IKN kalau KIPP itu banyak lahan HTI, hutan tanaman industri, hutan produksi eukaliptus dan akasia mangium. Tapi kalau di IKN Barat ini permukiman, mayoritas adalah masyarakat transmigrasi sejak tahun 1970-an. Dan kalau masyarakat adat yang ada di sini itu adalah masyarakat adat dari suku Pasir. Dan Pasir ada banyak ya, Pasir Balik, Pasir Telake, ada banyak sub-sub sukunya. Dan Pasir itu adalah suku yang sudah lama di sini ya, suku aslinya. Ada juga sedikit orang Dayak di wilayah ini, dan ada juga orang Kutai, karena sebagian wilayah IKN ini adalah Penajam Pasir Utara, dan sebagainya lagi adalah Kutai Kartanegara. Dan daerah ini sangat heterogen karena banyak perantau juga dari Sulawesi, dari kawasan timur Indonesia, dari Sumatera juga banyak. Jadi ini adalah miniatur Indonesia, sudah diterapkan di wilayah ini jauh sebelum adanya IKN, dan masyarakat hidup harmonis tanpa ada konflik. Jadi sangat tepat IKN dibangun di wilayah ini ya. Masyarakatnya cinta damai dan saling toleransi. Dan ini kita putar balik, kita akan melihat sedikit bagian dari pasar Segar Sepaku. Dan kedepannya akan ada penataan-penataan juga di wilayah IKN Barat, di bagian-bagian desa lainnya, karena bagaimanapun juga kita harus mencerminkan wilayah ibu kota yang bagus ya, maka di sekitarnya juga harus dipercantik. Dan kita masuk lewat sini. Ini pasarnya ya, dan parkirannya ada di belakang. Ini parkirannya. Jadi sekarang pasar ini sudah dibuka, siapapun bisa berbelanja di sini. Dan ini saya numpang lewat saja ya, karena bagian isi pasar sudah pernah saya spill sewaktu saya membersamai Mas Wapres Gibran. Jadi kita ngintip bagian luarnya saja hari ini. Jadi di dalamnya itu banyak kios-kios 2 lantai, banyak juga yang menjual makanan. Sudah pernah saya spill waktu di akhir Desember 2025 kunjungan bersama Mas Gibran. Dan semoga saja kehadiran IKN ini berdampak positif bagi masyarakat sekitar IKN, karena yang saya tahu
pembebasan lahan itu luar biasa ya. Dulu saya sekitar 10 tahun yang lalu di daerah sini, itu tanah itu masih murah sekali. Bahkan ada yang menjual 1 hektar itu 2 juta sampai 5 juta itu ada ya. Tapi sekarang begitu menjadi IKN, 1 meter itu bisa mencapai berapa juta rupiah. Jadi sangat jomplang sekali kenaikannya. Jadi sebelum adanya IKN, daerah ini sangat semrawut. Tapi kalau kita lihat sekarang setelah ditata, ini sudah cantik sekali. Dan berharap semoga kabel-kabel yang bergelantungan ini segera dimasukkan di terowongan bawah tanah ya, agar rapi menjadi standar ibu kota yang baik seperti kawasan inti pusat pemerintahan. Dan tentunya pembangunan fisik juga harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar sini, sehingga masyarakat siap untuk menjadi warga ibu kota yang tentunya standar SDM-nya sangat tinggi. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berbudi pekerti baik, itulah warga ibu kota yang sejati. Dan segala kebiasaan-kebiasaan buruk harus ditinggalkan, karena warga ibu kota harus memberi contoh yang baik. Dan oke ya, video ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.